Cerita dimulai saat pria muda sedang bersiap untuk pergi menjual arang ke kota. Ialah Tanjiro, seorang pria muda yang hidup di pedalaman hutan bersama ibu dan kelima adiknya. Setelah ayahnya meninggal beberapa minggu lalu, Tanjiro terpaksa harus menjaga mereka dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia sangat sayang kepada adik-adiknya. Sebelum ia pergi untuk menjual arang ke kota, Tanjiro menyuruh mereka menjaga rumah dan ibunya. Tiba di kota, banyak orang-orang yang akan membeli arangnya. Mereka sangat mengenal Tanjiro karena sosoknya yang baik. Terlihat salah satu pria di sana meminta tolong kepada Tanjiro agar ia terlepas dari tuduhan dari wanita yang di sebelahnya. Dengan kemampuan indera penciumannya yang tajam, Tanjiro mampu menolong pria tersebut. Setelah menjelang malam, Tanjiro memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat sedang melangkahkan kaki, terdengar suara pria tua menghentikan perjalanannya. Ia adalah Paman Saburo. Paman itu menyuruh Tanjiro bermalam di tempatnya dengan alasan Oni akan muncul. Menurutnya, Oni selalu diincar oleh pemburu iblis untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di desa dari incaran Oni. Tanjiro seketika mengingat perkataan neneknya sebelum meninggal tentang Oni, sama dengan ucapan Paman Saburo. Paginya, ia memutuskan untuk pulang dari rumah Paman Saburo. Hingga suatu ketika, sesampainya di depan rumah, betapa terkejutnya Tanjiro melihat semua keluarganya sudah dibantai oleh Oni. Kejadian itu menembus ke dalam hatinya yang paling dalam dan akhirnya Tanjiro menangis merasa bersalah. Adiknya yang masih hidup ialah Nezuko, adik pertamanya yang ia sayangi. Untuk menghindari kematian adiknya, Tanjiro meninggalkan rumah itu menuju kota. Di tengah perjalanan, Nezuko terbangun dan berontak membuat Tanjiro terjatuh. Betapa terkejutnya Tanjiro melihat Nezuko menyerangnya secara brutal. Di samping itu, terbesit di pikirannya, mengira bahwa Nezuko lah yang membunuh ibu dan keempat adiknya itu. Tuduhan itu terpatahkan saat Tanjiro melihat kejadian itu. Nezuko melindungi adiknya Rokuta, dan tak ada darah di mulut serta jarinya. Tanjiro kemudian berteriak, berusaha menyadarkan sambil menangis. Perlahan tapi pasti, Tanjiro mampu menyadarkan Nezuko. Tiba-tiba mereka mendapat serangan dari seseorang misterius. Pria itu merebut Nezuko dari tangan Tanjiro dengan cepat. Ternyata pria itu adalah pembasmi Oni, ialah Tomioka Kyu. Menurutnya, jika darah manusia bercampur dengan darah Oni, ia akan menjadi Oni. Tanjiro yang tak tahu tentang Oni menjelaskan bahwa adiknya tidak pernah menyerang manusia. Tanjiro berusaha meyakinkan Tomioka dengan sabar. Sementara itu, Tomioka menunjukkan kekesalannya dengan menatap Tanjiro dengan penuh emosi. Meski dalam hatinya ia merasakan apa yang Tanjiro rasakan. Ia memutuskan untuk menusuk Nezuko hingga pada akhirnya Tanjiro mengambil langkah yang sangat beresiko, di mana ia nekat menyerang Tomioka dengan melemparkan kapak. Sayangnya langkah tersebut menjadi bumerang. Tomioka dengan gampangnya melumpuhkan Tanjiro. Tak disangka-sangka, kapak milik Tanjiro hampir melukai wajahnya. Ia menyadari strategi Tanjiro sebelumnya. Emosi itu redam ketika Tomioka melihat Nezuko mencoba melindungi Tanjiro. Nezuko memusatkan amarahnya dengan menyerang Tomioka, meski pada akhirnya Nezuko berhasil dilumpuhkan. Tak lama dari itu, Tanjiro terbangun. Tomioka lalu menyuruhnya agar Tanjiro menemui seseorang yang bernama Urokodaki Sakonji di kaki gunung Sagiri, bahwa ia yang telah mengutusnya. Ia pun menyarankan agar Nezuko jangan sampai terkena matahari. Tidak lama kemudian, Tanjiro dan Nezuko menuju kaki gunung Sagiri.
Di tengah luasnya gunung, di perjalanan Tanjiro menemui petani yang sedang di ladang untuk meminta keranjang dan beberapa bambu. Ia berniat membelinya, namun pria tua itu menolak. Setelah mendapatkan keranjang dan bambu, Tanjiro mulai membuat tempat untuk Nezuko. Namun sayangnya saat Nezuko mencoba masuk ke tempat itu, badannya tak cukup. Anehnya, saat Tanjiro meminta agar Nezuko mengecil, secara ajaib tubuhnya berubah dengan drastis. Malam harinya, Tanjiro dan Nezuko melanjutkan perjalanan sebelum akhirnya mereka melihat rumah. Betapa terkejutnya saat Tanjiro melihat Oni sedang melahap orang-orang yang ada di sana. Tidak terima dengan kehadiran mereka, Oni itu langsung menyerang Tanjiro. Di sisi itu, Nezuko yang menahan haus akan darah di depan matanya lebih memilih menolong kakaknya yang terkena sandra. Meskipun kepalanya sudah terpisah, Oni mampu hidup kembali dan menyerang mereka. Sebelum menolong Nezuko, Tanjiro berhasil melempar kepala Oni ke pohon dengan kapak miliknya. Pada akhirnya, mereka selamat dari serangan Oni. Tetapi saat Tanjiro sedang ragu membunuh Oni tersebut, seorang pria memakai topeng datang dan mengejutkannya. Pria itu memberitahu bahwa dengan menusuknya tidak akan terbunuh. Hingga pada akhirnya saat Tanjiro akan membunuh Oni tersebut dengan batu, Oni itu terbangun dan musnah seketika terkena matahari. Sementara itu, Tanjiro melihat pria misterius itu telah menguburkan mayat yang ada di sana. Ialah Urokodaki Sakonji, teman dari Tomio Kagyu, yang telah mengetahui bahwa Tanjiro orang yang dimaksud Tomio Kagyu untuk datang kepadanya. Setelah itu, Urokodaki akan menguji kapasitas Tanjiro sebagai pemburu iblis. Mereka pun menuju tempat tinggal Urokodaki. Di perjalanan, Tanjiro tak mendengar langkah kaki Urokodaki yang sedang berlari. Ia sangat heran dan kagum padanya. Dengan nafas yang terengah-engah, akhirnya Tanjiro sampai di tempat Kurokodaki. Tidak lama dari itu, Nezuko diistirahatkan di rumahnya. Lalu mereka pergi ke gunung. Meskipun Tanjiro mengeluh dengan keadaannya yang sangat lemas, ia terus berjalan sampai pada akhirnya Kurokodaki menyuruhnya turun sampai rumah sebelum matahari terbit. Kurokodaki lalu menghilang begitu saja. Suasana gunung yang sangat sunyi, Tanjiro mulai menyusuri hutan. Awalnya ia mengira tantangan tersebut sangatlah mudah, tapi ternyata harapannya tergoyahkan. Saat jebakan demi jebakan menimpanya, ia pun menggunakan indera penciumannya untuk menghindari jebakan tersebut. Dengan cepatnya ia bisa menghindari beberapa jebakan. Di tengah perjalanan, ekspektasinya tak seindah yang dibayangkan. Tanjiro seringkali terkena jebakan yang membuatnya babak belur. Tapi rasa sakit itu terobati setelah Tanjiro berhasil sampai ke rumah sebelum matahari terbit. Ternyata sebelumnya Tomioka mengirim surat pada Urokodaki lewat burung gagak. Surat itu berisi tentang keluarga Tanjiro yang dibantai serta adiknya yang menjadi Oni. Tomioka menyuruh Urokodaki untuk melatih Tanjiro menjadi pemburu iblis karena ia merasakan sesuatu yang berbeda dari Tanjiro. Ia memiliki indera penciuman yang tajam, yang sama dengan Kurokodaki. Kurokodaki pun pergi mencari Tanjiro. Kembali ke masa sekarang. Akhirnya Tanjiro diterima oleh Kurokodaki menjadi muridnya. Sebelum melanjutkan pelatihan, Tanjiro melihat keadaan Nezuko yang masih belum sadar. Setelah sampainya di tempat, Kurokodaki memberitahu tentang pemburu iblis yang jumlahnya ratusan. Namun hingga sampai saat ini, kehadiran mereka tak diakui oleh pemerintah. Dan sampai sekarang, ketua dari pemburu iblis itu belum diketahui identitasnya sampai sekarang. Kurokodaki pun menjelaskan Oni secara detail tentang kelebihan Oni yang bisa menyembuhkan luka secara cepat, bahkan memiliki kekuatan yang luar biasa hanya dengan pedang terbuat dari logam khusus dan matahari yang mampu membunuh mereka. Kurokodaki meminta Tanjiro harus lebih siap mengikuti ujian akhir di Gunung Fujikasane jika ingin bergabung menjadi pemburu iblis. Hari demi hari, Tanjiro semakin kuat dan indera penciumannya semakin tajam. Tidak lama dari itu, Kurokodaki mulai mengajarkan hal dasar menggunakan pedang.
Sesudah latihan, Tanjiro hampir semua latihannya dituangkan ke dalam tulisan. Tahap selanjutnya, Kurokodaki mengajarkan Tanjiro dasar 10 kuda. Kuda pernapasan air yang mampu meningkatkan fisik serta menyeimbangkan jiwa. Derasnya air terjun itu tak membuat gentar. Selama latihan berjalan, Tanjiro selalu mengingat Nezuko. Setengah tahun berlalu, Nezuko yang tidak terbangun selama itu, Kurokodaki memutuskan untuk memanggil dokter dan memeriksanya. Tapi tidak ada yang aneh dalam tubuh Nezuko, membuat Tanjiro khawatir. Setelah melihat Nezuko saat itu, Tanjiro bangkit dan semangat untuk berlatih. Setelah Tanjiro berhasil melewati latihan itu, ia dibawa ke suatu tempat di mana di sana terdapat batu yang sangat besar. Di mana batu itu adalah titik penyelesaian Tanjiro untuk menuju ujian akhir di Gunung Fujikasane. Kurokodaki akan mengizinkannya ke ujian akhir jika Tanjiro mampu membelah batu itu. Putus asa hampir terlintas di benaknya. Pada akhirnya, ia memberanikan diri untuk membelah. Tak henti-hentinya, ia terus mempelajari latihan dari Kurokodaki agar mampu membelah batu itu. Tak seperti Kurokodaki yang hebat, Tanjiro selalu gagal dalam aksinya membuatnya putus asa. Suatu ketika saat Tanjiro sedang mengeluh, terdengar suara dari atas batu itu berseru menyuruhnya jangan patah semangat. Tak lama dari itu terlihat orang misterius itu memakai topeng dan menyerangnya. Ia adalah Sabito, orang yang sebelumnya berhasil membelah batu itu. Sabito yang tidak suka dengan sifatnya yang lemah menyerang Tanjiro dan menghunuskan pedangnya. Menantangnya, mereka berdua pun bertarung hebat di tengah hutan. Sabito sempat kewalahan namun akhirnya ia mampu mengalahkan Tanjiro hingga diam tak berkutik. Mengejutkannya, tidak hanya dia dan Tanjiro di hutan itu, melainkan ada gadis misterius yang sangat manis yang mengamati pertarungan mereka. Ialah Makomo, teman dari Sabito. Setelahnya, Tanjiro mendapat titik terang kelemahannya dari Makomo setelah Makomo memperbaiki cara bertarungnya dan cara mengatur pernapasan yang baik padanya. Ternyata mereka berdua adalah anak yatim yang dilatih oleh Orokodaki. Sampai setengah tahun berlalu, Tanjiro sudah merasa hebat, kemudian mereka saling menyerang. Namun pertarungan itu sangat cepat. Tanjiro mampu mendahului menghunuskan pedangnya, membuat topeng Sabito terbelah. Pada akhirnya, sesudah Sabito memberi senyuman dan Makomo memberi semangat, mereka menghilang. Dan secara tiba-tiba, batu yang ada di depannya terbelah. Saksikan kelanjutannya di episode berikutnya. Bye-bye!